ya, sebelum belajar kita membuat keyakinan kelas dulu. Nggih. Bunda pengen tahu kalau di kelas, kalau belajar kita harus bagaimana ya? Hah? Oh, rukun sama teman. Terus apa lagi? Mas Riz. Hah? Tidak boleh apa? Oh, tidak boleh mukul teman ya, tidak boleh nyubit, tidak boleh meso-meso. Hah? Oh ya. Oh, tidak boleh ngefak. Ada tidak boleh meso-meso. Itu berarti apa? Harus berkata yang sopan, berkata yang baik. Mas Rizky duduk, nak. Loh, Mas Aska. Kalau di dalam kelas boleh ndak naik-naik kursi? Jadi harus bagaimana? Loh, Mas Aska. Kalau ada Bunda bicara boleh ndak ngomong sendiri? Berarti harus bagaimana kalau ada Bunda bicara? Menjelaskan? Harus mendengarkan. Nanti anak-anak tulis di sini ya sayang ya. Di kertas ini ya. Ayo coba. Iya, pinter. Jangan lupa ditulis namanya ya. Oke. Ditulis namanya bisa. Iya, namamu Ryan. Iya. Oke, pinter. Sudah sayang. Coba lihat. Iya, Mbak Arsila. Duduknya Mbak Arsila. Duduk sayang, duduk. Oke. Pinter. Taruh sini loh, nak. Nah. Coba. Pinter ya. Coba sayang. Sama apa ya, Bu? Namanya sudah Mbak Kansa. Pinter. Coba Mbak Akila duduknya sayangku. Bentar ya, coba. Loh, mana Al-Ghazi punyamu mana, nak? Aku masukkan ke situ, aku ganti, Bu. Hah? Ganti. Ganti. Ganti lagi. Coba Mas Aska coba. Iya, namanya Aska. Iya, A. Ditulis taruh di sininya. Menyayangi teman. Oke, oh dikasih hiasan boleh. Coba Rizky dikasih hiasan. Oke, iya. Iya. Halo. Hai. Coba dilihat itu kertasnya, coba diangkat tangan. Diangkat coba. Sudah selesai tadi ya. Silahkan ditempel di ini, di sini, di kertas, di papan ini. Coba yang perempuan dulu, ayo baris. Silahkan ditempel. Kalau sudah duduk lagi. Iya, boleh terserah ditaruh di mana terserah anak-anak. Yang perempuan dulu. Yang sudah silahkan duduk kembali. Iya sayang. Boleh di mana saja di tempatnya itu, nggih. Oke, terima kasih Mbak Vanes. Iya, di bawahnya juga boleh. Diletakkan di mana boleh. Oke, di bawahnya sayang, di bawahnya situ, nak. Nggih, boleh. Gantian, giliran sebentar. Antri. Yang lainnya silakan duduk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Hatini, Ibu Kepala Sekolah TKPK Majetis, kepada yang terhormat Ibu Pengelola KB, serta segenap Dewan Guru KB dan TKPK Majetis yang berbahagia. Terima kasih. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana siang hari ini setelah mengajar kita bisa berkumpul di ruangan kantor ini
dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita biar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kalinya saya mengucapkan terima kasih ya bunda-bunda semua. Kali ini saya akan menyampaikan yaitu tugas dari PGPG, yaitu aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman atau yang istilahnya diseminasi budaya positif. Nah, ada yang tahu budaya positif itu apa? Ini ya, selanjutnya konsep inti budaya positif. Budaya positif nanti yang akan kita bahas ini ada yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mari kita bahas bersama ya Bunda ya. Nah, selanjutnya kita harus tahu pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma itu apa sih? Paradigma itu wawasan, ya. Wawasan, mindset, ya. Yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan anak, bermacam-macam. Jadi kita sebagai guru harus tahu kebutuhan dasarnya itu apa sesuai dengan tahap perkembangan. Profil pelajar Pancasila itu macam-macam. Nah, sebentar ini saya klik dulu ya. Profil pelajar Pancasila itu ada berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, ada tolong menolong, gotong royong, semacam itu, nggih. Banyak sekali sifatnya di situ, nggih. Yang kedua selanjutnya disiplin positif. Nah, disiplin positif itu apa? Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi, disiplin itu tidak bisa dilakukan kalau kita itu tidak mulai dari diri sendiri. Meskipun orang lain nyuruh, tapi kalau hatinya itu tidak mau, itu tidak akan mampu. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, dan hukuman. Jadi meskipun ada reward, ada ancaman, diancam, ada hukuman, sudah tidak pengaruh seperti itu. Ini kita bicara ke anak nih Bunda ya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa sih? Adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, seperti itu. Ada 3, yang ini adalah profil pelajar Pancasila yang saya sebutkan tadi. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah sifat-sifat dari profil pelajar Pancasila yang harus kita senantiasa maksudnya muncul pada anak-anak kita, peserta didik kita. Terus ini ada Ibu Primarius PYP, ada rasa nilai kebajikan ya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Juga ada keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pandangan yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kita lanjut selanjutnya. Nah, kita juga harus tahu sebelum kita melanjutkan budaya positif adalah kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah penguasaan, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat adalah kasih sayang dan diterima, dan rasa diterima. Manusia itu membutuhkan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Juga membutuhkan kebebasan antara lain mandiri,
memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan yang terakhir adalah kesenangan. Manusia, kita juga anak-anak juga membutuhkan untuk bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah itu juga penting ya. Jangan sampai berduduk kayak ngoten ya, harus tertawa biar ceria ngoten ya. Motivasi perilaku manusia. Manusia itu ditentukan oleh ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik itu dari luar dan intrinsik dari dalam. Biasanya manusia berperilaku itu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku tak ini rek, cek gak kena hukuman seperti itu. Anak-anak juga gitu. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku tak melakukan ini biar disanjung, biar dapat reward, biar dapat hadiah, biar dapat penghargaan seperti itu. Itu motivasi ekstrinsik. Terus yang ketiga adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari nilai ini yang paling kuat adalah intrinsik. Jadi kalau misalnya ekstrinsik, katakanlah anak misalnya datang terlambat gitu, waktu upacara atau apa. Kalau dia karena hukuman atau karena itu tadi penghargaan, dia akan melakukan lagi. Kalau guru kok, nah itu tidak akan kuat. Tapi kalau dia itu motivasi intrinsik dari dalam diri, dia akan tetap melakukan istilahnya disiplin tanpa ada motivasi ekstrinsik. Nggak ada itu tadi hukuman atau penghargaan, dia akan tetap disiplin seperti itu ya. Atau aturan-aturan yang di sekolah seperti itu ya. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Adalah berupa pernyataan universal, terus dibuat dalam pernyataan positif, kalimat mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau dulu kita tahu peraturan kelas ya. Kalau misalnya makan harus duduk. Terus kalau belum waktunya keluar, belum waktunya istirahat nggak boleh keluar, seperti itu. Kalau ada bunda ngomong harus didengarkan ya. Kan banyak ya aturan lah. Ini kenapa kita membuat keyakinan kelas? Keyakinannya dari dalam hati ya. Kemarin saya sudah hari apa itu minggu kemarin sudah praktek ke anak-anak ya, berdasarkan ini ya, sudah dapat ilmu, saya praktekkan ke anak-anak. Jadi anak-anak gini, namanya anak kan mesti ada yang rame gitu, orang sing rame, orang sing bos, macam-macam seperti itu. Misalnya waktunya mainannya setelah digunakan masih ada yang berserakan, kita harus sebagai guru membuat keyakinan kelas. Caranya bagaimana? Kalau anak SD, SMP, SMA itu enak udah. Sekarang apa kita keyakinan kelas? Misalnya mendengarkan penjelasan guru, saya ketemu dengan teman, ada teman yang tidak boleh meso-meso kan gitu ya. Kalau anak TK kita tampung dulu ya. Nah mereka kan angel gitu. Keyakinan kelas kan ditempel di papan seperti itu gitu. Kalau anak TK kemarin saya tampung semuanya itu tidak bertengkar ya, tidak nyaduk-nyaduk, tidak meso-meso seperti itu. Nah biarkan mereka mengungkapkan semua pendapat mereka. Setelah itu saya kemarin buat di kertas gini ya, saya tulis karena kemampuan tidak sama gitu. Akhirnya saya kasih satu-satu mereka. Akhirnya mereka mencontoh. Juga saya suruh tulis namanya. Setelah itu anak-anak maju ke kelas, ditempel tadi di kertas manila seperti itu. Setelah itu kita tempel di kelas. Nah ini sebenarnya ini nanti bisa kita terapkan pada saat tahun ajaran baru. Anak baru bisa nanti seperti itu Bunda ya. Jadi kalau sudah berjalan lancar, sudah itu jadi sampai Bunda tinggal gini. Ayo tadi keyakinan kelas apa ya? Kalau belum waktu istirahat nggak boleh keluar ya. Atau beli jajan waktunya waktu kalau bawa dari rumah seperti itu ya. Kalau ada Bunda menjelaskan harus mendengarkan, nggak boleh ngomong sendiri. Nah itu diusahakan tidak boleh itu kalimat mudah diingat ya. Dibuat dalam pernyataan positif, kalimat positif. Jadi tidak boleh bertengkar, tapi diganti dengan rukun dengan teman. Seperti itu. Misalnya tidak berkata jorok, tidak berkata jelek diganti dengan apa Bunda? Iya, berbicara yang baik, rukun dengan teman. Terus tidak membuang sampah sembarangan diganti dengan apa? Iya, membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Seperti itu ya. Nah itu lanjut. Itu tadi keyakinan kelas ya.
Ini alhamdulillah kemarin sudah saya terapkan di kelas saya. Monggo jenengan semua barangkali itu bisa diterapkan juga pada murid-muridnya nggih. Jadi nanti jenengan enak. Ini tadi ada anak yang bertengkar. Namanya anak nggih, bertengkar kadang berebut mainan. Nah, terus halo saya gini. Keyakinan kelas yang dibuat kemarin apa ya? Terus oh ya bunda, akhirnya mereka dengan sadar itu minta maaf. Kayak Al-Ghazali sama Bintang tadi ya, itu langsung datang langsung minta maaf. Jadi kayak wah alhamdulillah ternyata berhasil, ya, bisa diterapkan. Oke. Selanjutnya adalah kita harus tahu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu apa? Hukuman itu tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya anak melakukan kesalahan langsung dihukum misalnya seperti itu. Nanti kita harus tahu boleh apa enggak ya seperti itu. Nah, yang kedua konsekuensi adalah terencana, disepakati sesuai peraturan murid, dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Konsekuensinya misalnya seperti ini. Kalau misalnya anak makannya terlambat, apa namanya? Maksudnya itu belum waktunya makan sudah makan. Nah, tapi itu nanti kan kalau kamu begini konsekuensinya seperti ini. Nah, seperti itu. Terus restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini ya. Nanti kita kolaborasi dengan anak juga guru. Nah, kita lanjut berikutnya biar tahu, ya. Nah, berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Kita harus tahu kalau anak melakukan kesalahan kita seharusnya ada di posisi mana ya. Ini ada yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, pemantau, yang terakhir adalah manajer. Nah, mari kita buka satu persatu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Ini sambil marah-marah. Misalnya kalau entah di SD, SMP, SMA atau anak bisa. Dia telat kasarannya. Hormat pada bendera selama 1 jam. Anak kan gitu. Misalnya telat jam pelajaran apa olahraga. Kamu keliling lapangan. Guru itu kayak marah-marah. Karena menganggap anak itu sudah melakukan kesalahan jadi harus dihukum. Seperti itu, okay? Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi gurunya itu bertujuan begini, anaknya itu merasa bersalah seperti itu biar tidak mengulangi. Berapa kali harus ibu bilang kamu selalu mengecewakan ibu. Kadang itu kamu nggak malu kan ibu lo kayak gini, jadi kayak mengelas gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kalau sebagai teman, ayolah kita sebagai teman misalnya, ayolah kamu tidak kasihan sama ibu malu kalau kamu selalu melakukan ini, seperti itu. Jadi sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Kamu telah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya apa? Jadi kalau kesalahannya seperti ini, konsekuensinya seperti ini, gitu ya. Sebagai pemantau. Terus yang terbaik adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, jadi kita gini, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Misalnya anak katakanlah tidak memakai topi waktu upacara, kok bolak-balik. Nah, itu nanti misalnya si A ditanya, kamu tahu kesalahanmu. Jadi istilahnya dia itu mengetahui kesalahannya apa, terus dia anak tersebut juga tahu harus bagaimana. Jadi seakan-akan kita itu tidak menyuruh, tapi dia itu termotivasi dari dirinya sendiri, seperti itu, guys. Terus dengan teman bertengkar, kamu tadi habis ngapain dengan mbak ini, seperti itu ya. Jadi saya tadi loh bu, ini kan dia mengungkapkan, ya. Berarti kamu harus bagaimana? Jadi mereka secara istilahnya sadar, guys, sadar melakukan, iya betul ya. Jadi tahu kesalahannya, akhirnya mereka memperbaiki kesalahannya, seperti itu, guys. Ini, nah ini namanya dinamakan segitiga restitusi. Yang pertama, kita sebagai guru harus menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi itu apa? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
tujuannya seperti tadi ya. Jadi kita nggak menghukum, ya nggak ngelokno, ya mboten nopo, tapi dia itu punya rasa mandiri dan tanggung jawab agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Iya. Nah ini ya, tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita misalnya ada 2 anak, kita panggil seperti itu, atau salah satu anak, kita bisa menyampaikan berbuat salah itu wajar, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu berhak merasa begitu. Nah, gitu. Jadi dia bersalah, tapi kita yos seperti ya tadi ya, berbuat salah itu wajar. Selanjutnya ada lagi. Ya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah kita bicara seperti itu, validasi yang tindakan yang salah itu apa? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya gini, katakanlah waktu itu Arsila sama Kansa bertengkar nih, baloknya itu dirusak. Terus saya tanya satu-satu Arsila sama Kansa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Namanya Arsila katakan gini, dia bu, nggak mau menjadi baloknya. Dia mainanku sudah mau selesai bangunanku, kok dirusak. Dia mempertahankan alasannya masing-masing, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi guru harus, kita nggak boleh kamu salah, nggak boleh. Harus kalau 2 orang anak, harus 2 orang anak tadi dipertemukan, terus alasanmu apa, jadi kita tahu mereka melakukan salah itu tadi karena apa, seperti itu ya. Jadi tidak boleh mendengarkan salah satu alasan dari hanya salah satu sisi saja ya, harus dari kedua belah pihak kalau ada yang bertengkar, seperti itu ya. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa itu? Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Bisa kayak gini, apa keyakinan kelas kita? Jangan sudah selesai tadi ya bicara, ini bu, ini. Nah terus nanti tinggal gini, apa keyakinan kelas kita? Loh, tahu nggak keyakinan kelas apa kita apa? Oh ya bu, dengan teman harus rukun. Masuk jam 7, seperti itu kan, gimana nyari cerita ya. Nilai apa yang telah disepakati bersama? Kamu ini menjadi orang seperti apa? Jadi kayak kemarin Ivan juga kan telat nonton gini, datang. Nilai kamu ini menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Jadi guru melakukan pertanyaan ya, menanyai anak-anak tadi biar tidak mengulangi lagi. Nonton gitu Bunda. Nah, terima kasih, dalam bahagia dan terus bergerak. Motivasinya seperti ini, motonya tergerak, bergerak dan menggerakkan. Demikian presentasi dari saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Terima kasih dari penjelasan tadi tentang budaya positif. Sangat bagus buat kami untuk menambah ilmu dan mungkin nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing ya Bunda. Tadi yang saya garis bawahi bahwa budaya positif mungkin di taman kanak-kanak itu mungkin sudah diterapkan. Hanya saja kalimatnya yang beda. Seperti ini ya tadi, kayak yang terakhir tadi budaya positif kan ada 6. Yang pertama paradigma baru, disiplin, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima motivasi perilaku manusia, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Yang saya ini garis bawahi yang keyakinan kelas. Kalau dulu itu mungkin namanya tidak keyakinan kelas, namanya kesepakatan kelas waktu masuk. Ini mungkin sudah diterapkan di sini, mungkin beberapa kelas sudah menerapkan. Jadi ketika habis berdoa bersama-sama awal kegiatan itu mesti ini keyakinan kelasnya itu, kesepakatan kelas hari ini kita mau apa, seperti itu. Nah itu memang anak-anak kan memang sesuai apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan. Ini bu lah, ini kan
sudah ditampung ya sama Bu Guru. Nah, mungkin untuk kedepannya semuanya kelas agar tertata dan anak-anak itu juga tahu aturan yang ada di kelas itu apa, jadi tetap dilaksanakan tiap hari. Jadi tetap kita walaupun nanti keyakinannya di awal kita sudah ditempel, misalnya si A pengen ini misalnya sudah ditempel di kelas, kan memang kalau kurikulum Merdeka awal itu kan kayak gitu ya. Nah itu ditempel di kelas, akhirnya itu kan dijalankan tiap hari. Nah itu mungkin dengan seperti itu nanti anak-anak akan terbiasa, terinternalisasi dalam dirinya sendiri. Tapi kalau tidak seperti budaya positif lainnya, kalau tidak memang Bu Guru tidak mencontohi, ya itu muspro Bu, muspro. Jadi tetap seperti aja misalnya Bu Guru habis memakai tisu, ternyata Bu Guru habis pakai tisu taruh di meja, tidak langsung dibuang di tempat sampah. Itu pun anak kan sudah melihat, sudah mengamati Bu Gurunya masing-masing ya di kelas. Oh Bu Guru loh, mari gawe tisu wis didekek meja gak apa-apa. Kan seperti itu. Jadi anak itu melihat, mendengar, merasakan. Nah seperti itu. Tingkah laku mengamati temannya, mengamati Bu Guru di dalam kelas. Nah kayak itu. Jadi mungkin figur utama yang harus dibenahi dulu adalah dari figur gurunya. Menerapkan disiplin positif itu, anak-anak saya suruh membuang sampah di tempat sampah, tapi kenapa saya kok enggak? Nah seperti itu. Itu pun tidak harus dilaksanakan ketika mengajar saja. Ketika anak-anak sudah pulang, sudah habis minum es, sudah padahal ada sampah dibuang di situ lah. Berarti itu belum terinternalisasi dalam dirinya sendiri. Jadi itu bisa mempengaruhi pembiasaan sehari-hari. Jadi tetap kita selaku guru harus mencontohi dan harus sebagai contoh utama di lingkungan sekolah selain keluarga di rumah. Seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Ika. Saya tidak bertanya, hanya menambahkan saja. Tetap termotivasi guru-guru untuk lebih disiplin lagi di dalam kelas agar anak-anak semakin budaya positifnya menjadi pelajar Pancasila yang seutuhnya seperti apa yang diharapkan di kurikulum Merdeka sekarang ini. Terima kasih, ngapunten. Terima kasih Bu Tini. Terus untuk Bu Tini. Terima kasih saran dari Bu Tini yang selalu memotivasi kami. Memang benar nih bunda-bunda semua. Ini juga kita sama-sama belajar nih Bunda. Saya menyampaikan ini juga. Jadi gini, oh iya ya. Memang sudah dilakukan memang. Dan poin utama adalah gurunya. Ya, guru digugu dan ditiru. Nah, kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, ya saya doakan semuanya nanti ikut CGP ya. Jadi biar kawasannya juga tambah luas ya. Jadi memang tugas guru itu adalah menuntun kodrat anak. Bahkan di situ diibaratkan kita itu sebagai petani. Kita sebagai petani, terus anak-anak itu sebagai tanamannya benih. Katakan itu benih jagung. Nah, benih jagung itu ada yang macam-macam, ada yang dipiur gitu langsung bisa tumbuh, ada yang nggak disiram, nggak dipupur, nggak mau tumbuh. Seperti itulah. Sesuai dengan tugas guru menuntun ini tadi, menuntun kodrat anak sesuai kodratnya, ya tetap tadi dipupuk. Kalau salah harus dinasihati, kalau ini harus diarahkan seperti itu, tidak langsung diculno. Kayak diculno ya, namanya jagung, nggak disiram, nggak dipupuk, ada gulma, dijarno ya, itu tidak akan berhasil. Tujuan pendidikan tidak akan bisa tercapai, apalagi gurunya itu sebanos, gak ngurus. Nah, itu tadi. Jadi kita sebagai guru betul apa yang dikatakan Bu Tini 1000%, bahkan 1.000.000%. Kita harus memberi contoh yang baik bagi anak-anak, karena anak-anak apalagi usia dini ya, itu adalah peniru yang ulung. Ya, peniru yang ulung, apapun mesti ditiru.
Ya, di sekolah, di rumah, semuanya. Oke, terima kasih Bu Tini masukannya. Biar memotivasi kita semua ya Bunda. Tetap semangat selalu. Ada lagi yang monggo. Saya Bunda Vivi hanya mau menanyakan saja. Tadi kan kalau disiplin positif ada guru sebagai manajer, ada guru sebagai penghukum. Iya, di slide berapa tadi? Nah, yang saya tanyakan, kalau guru sebagai manajer itu kan sudah yang paling utama, yang paling bagus karena posisinya pasti sudah digugu dan ditiru. Kalau tapi ini kan tidak mungkin bisa dilakukan kepada semua siswa, karena pasti ada siswa yang membutuhkan membutuhkan ekstra. Jadi yang saya tanyakan adalah apa hukuman yang dirasa tepat menurut jenengan untuk anak usia dini, setidaknya itu tidak hanya hukuman apa, tapi hukuman yang bagaimana, yang tidak menyakiti, tapi itu pun juga bisa menjadi ini loh bentengnya dia untuk tidak membuat kesalahan yang sama. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Iya, itu memang yang terbaik adalah manajer. Sama-sama kita juga belajar. Memang terkadang anak kecil Bunda ya, walaupun kita sudah tanya, kamu tadi kok gini nak, terus kamu alasannya apa, seperti itu ya, besok diulangi lagi. Nah itu satu poin kuncinya, poin penting. Yang penting satu, kita jangan sekali-sekali menjadi penghukum. Jangan, nggak boleh Bunda. Jadi misalnya, ayo sekarang kamu gini, atau bahkan nanti anak kecil itu kan terus tumbuh ya. Kalau kita mendaunkan, jadi anak itu kalau bisa, kita sama-sama belajar ya. Jangan sampai tumbuh rasa benci anak pada kita sebagai sosok guru ya. Terus aku mau guru jahat, jangan. Karena itu akan terbawa sampai besok-besok. Nah, jadilah guru yang selalu di hati. Kita tetap mengarahkan. Kalau misalnya dia kok mengulangi lagi, misalnya kok jeng metu-metu ae, kok jeng ini, kok jeng jajan ae, tetap kita arahkan. Ya, kita nasihati terus. Misalnya katakanlah ada di sini ya yang maksud saya juga punya maksud. Kok jeng pancet ae, tak parani Bunda, tak ituin. Kan waktunya istirahat kok keluar seperti itu. Langsung. Ya, katakanlah saya tidak perlu nyama ya. Itu sedangkan anak kecil kan bentuk kayak caper gitu loh. Aku tak ingin kayak di Bali Bunda, aku tak ingin kayak. Nah itu satu ya, syaratnya harus sabar. Dan tidak bosan-bosan selalu mengingatkan. Pokoknya jangan sampai menghukum secara fisik dan psikis. Psikis itu yang paling penting. Ya, jadi anak kalau sudah takut menyerus, nah itu nanti motivasi belajarnya juga akan turun, dia juga nggak akan langsung kayak gondok seperti itu. Jangan sampai, itu berbahaya. Jadi dia tidak mengulangi lagi. Tetap kita harus istilahnya guru harus cerewet ya, harus seperti itu. Tetap menasehati, tetap kita juga menunjukkan perilaku yang ngasih contoh yang baik juga seperti itu. Gitu ya. Maka menurut saya Bunda tetap sabar dan semangat ya. Ya, sama-sama ya. Baik. Monggo ada lagi. Monggo ada masukan dia, monggo Bu Ten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya keyakinan kelas itu sudah dari dulu nih. Kalau bermain aturan main, aturan. Kalau sejak awal kita berikan anak paham, bahkan kalau punya kesalahan bagaimana. Contohnya di kelas saya, sebelum bertengkar kan, siapa itu tadi ada yang nangis. Satunya sudah minta maaf Bu Guru. Nah itu kan berarti sudah pembiasaan dari awal. Terus yang terpenting kelas saya itu memberikan kesan. Bagaimana Bu Guru hari ini? Kadang-kadang saya namanya guru ya, kadang-kadang kerja siapa kan kita, loh itu kan ada keras ya. Gimana anak-anak Buten hari ini? Buten sayang. Kata tadi, Buten marah tapi tujuannya baik. Dari situ kita bisa introspeksi diri, oh bisa sebagaimana, baik sebagaimana. Berarti seperti itu mungkin untuk keyakinan kelas cukup gimana Bu Ita menurut panjenengan? Itu saja yang sudah saya tanyakan. Mohon maaf. Terima kasih Bu Ten. Terima kasih. Memang
keyakinan kelas itu kan dibuat bersama-sama nih. Kalau setelah mengajar perlu itu. Jadi istilahnya di situ dikaitkan dengan kebajikan. Nilai kebajikan tadi kan empati, kasih sayang seperti itu ya. Jadi kita tidak hanya menuntut anak untuk berperilaku seperti itu, tapi juga kita. Memang wajib hukumnya. Setelah selesai ngajar, kita tanya, biasanya kan pas recalling ya, kan hari ini kegiatannya apa ya kan gitu, mengulas sedikit, menggambar, mewarnai, gini gitu. Terus jangan lupa, anak hari ini senang nggak? Seperti itu ya. Senang bu, ini besok kan kegiatannya apa seperti itu ya. Terus saya juga sama, saya juga gitu. Namanya orang ada ya misalnya emosi seperti apa gitu. Hari ini bunda minta maaf ya jika tadi bunda gini disebutkan, itu bagus untuk anak. Jadi istilahnya oh ternyata bu guru kalau bersalah beliau juga mau minta maaf. Jadi kita secara tidak langsung itu memberi contoh pada anak. Oh kalau bersalah itu harus minta maaf seperti itu, mengakui kesalahannya, mau meminta maaf, mau memaafkan orang lain. Itu bagus juga ya. Semoga itu juga menjadi kebiasaan kita ya bunda. Cuma kadang itu kita juga lali ya. Bagaimana hari ini gitu, kita nggak sempat minta maaf seperti kadang seperti itu. Oh bagus, Jadi itu nanti bisa dimasukkan di keyakinan kelas yang itu tadi, kasih sayang, menghormati guru seperti itu. Ya bagus bunda. Memang harus seperti itu. Jadi istilahnya kita pulang juga. Pulang kita nggak merasa bersalah gitu ya Allah, aku mau kok marahi anak-anak, sebenarnya enggak. Jadi itu kita alhamdulillah. Jadi gini, bunda minta maaf ya, iya bunda, sudah yang kosong-kosong ya, gitu. Terus pernah juga seperti itu, biasanya kadang saya juga pernah kok mengalami yang namanya aska. Itu terus akhirnya pernah saya sampai kayak saya memang bodoh, saya nggak memaafkan gitu. Sampai tangannya tuh gini, bunda, iya sampai melas gitu. Tapi akhirnya saya minta maaf, akhirnya itu terus kita berpelukan, jadi gitu. Jadi anak-anak istilahnya kosong-kosong, kita nggak ada dendam, kita juga nggak marah, nggak mangkel, kita juga gitu loh. Ya, jadi sama-sama mau ya memaafkan bunda ya seperti itu. Jangan lupa seperti itu bunda, karena kita nggak tahu ya kadang omongan kita itu kok pas anak, ya Allah, bu guru kok ngono lah. Kita nggak tahu hati seseorang ya gitu. Jadi dibiasakan untuk juga kita selalu saling meminta maaf dan saling memaafkan ke anak-anak di akhir sesi pelajaran setelah kita itu tadi menanyakan perasaannya mereka seperti itu. Terima kasih Budin. Ulang kita semua. Bunda-bunda itu adalah sudah hebat ya. Jos top Marco top. Terima kasih. Monggo ada yang lagi yang sharing-sharing. Monggo kita sharing-sharing ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semua kelihatannya sama di masing-masing kelas, semua penutupnya sama ya begini. Semua minta maaf. Kita recording setelah itu semuanya anak-anak terutama saya pastikan suara saya keras. Mungkin bu guru keras suaranya, mesti minta maaf. Anak-anak jawabnya enak, sampai kadang-kadang pas buang bismillah. Iya, buang anak juga minta maaf. Bu guru mesti jawab, pasti anak-anak dimaafkan bu guru. Bu guru tidak memaafkan, meskipun anak nakal gimana, mesti dimaafkan. Mudah ditambah, pasti anak-anak dimaafkan bu guru. Mudah-mudahan hari ini anak-anak mendapat ilmu yang bermanfaat. Penutupnya dari seperti itu bu ya, sehingga kita transfer ilmu atau pembelajaran ini tidak muspro ya. Setelah kita memaafkan, saling memaafkan, ditambah doa, mudah-mudahan hari ini anak-anak mendapat ilmu yang bermanfaat, sehingga apa yang telah kita sampaikan itu benar-benar bermanfaat. Yang saya tanyakan hari ini begitu, biasanya saya akan mengajarkan begini. Tadi kan untuk pembelajaran disiplin itu tanpa ribet, tanpa paksaan, dibutuhkan. Tadi saya kan kebiasaan dengan ribet. Anak-anak yang hafal pasti dikasih buku hadiah, itu pasti ya. Seperti hafalan apa saja jika saya pasti ada ribet ya. Bagaimana caranya atau tidak baik itu atau gimana cara melatih anak disiplin yang tanpa ribet itu. Terima kasih. Untuk tepuk tangan untuk tulis aplaus. Gini Bu ya, memang rata-rata sama Bu. Kita di CGB ya, kan
ada teori-teori seperti itu bahwa ribut itu untuk memotivasi, untuk itu ternyata enggak. Secara teori ya, bahkan kita juga maksudnya gitu ada, tapi enggak saya cantumkan di sini ya. Reward atau penghargaan itu bisa menurunkan kualitas, bisa misalnya yang jelek-jelek, bisa juga karena apa? Mungkin ya kebanyakan gini, dia mau melakukan misalnya hafalan, aku tak melakukan ini saya oleh reward, saya oleh jajan misalnya, saya oleh ini, jadi dia itu melakukan karena itu tadi enggak dari dalam diri. Nah betul, jadi enggak apa-apa misalnya. Saya juga gitu kok Bu, sekali-sekali saya juga ngasih reward, biasanya jajan ya jajan 2000-an dulu nggak apa-apa, sekali-sekali, tapi ya jangan itu terus ngoten. Jadi dia istilah kan ketergantungan ngoten. Jadi nggak apa-apa sekali-sekali, tapi kalau bisa itu jadi dibiasakan secara itu dari dalam dirinya ngoten ya. Caranya seperti itu, jadi nggak melulu reward seperti itu. Jadi aku tak ngene rek, cek ngene, cek oleh ngene, cek biar itu jadi dibiasakan tuh, kebiasaan cek hilang gitu loh. Masukan mungkin juga bisa dipakai. Saya di kelas itu juga itu Bu, kalau misalnya kan kalau kelompok B kayak hitungan semacam itu atau membaca, saya buat kelompok ya. Lama Bu, misalnya kelompok apa kan 3 kelompok ya, kita nulis di papan, terus nanti dikasih bintang. Jadi kita nulis bintang, kita kasih kuis atau apa, terus anak-anak saya yang bisa kan, jadi bisa dikasih bintang 1. Nanti bintangnya yang paling banyak, berarti kan dia yang kompak, yang istilah langsung set gitu ya, langsung jawab itu biasanya gampang, pulang duluan. Jadi pemimpin seperti itu. Nah itu kan juga termasuk reward ya. Tapi yang berupa motivasi, yang berupa juga ilmu juga, tanpa harus melakukan materi. Mau nggak ada lagi? Sudah cukup? Monggo. Nggih, pangapunten. Apa sudah cukup, Bunda? Oh, sudah ya. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, nggih. Sangat seru ya, Bunda. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali. Saya juga mohon maaf ya, Bunda, jika ada salah-salah kata, banyak kekurangan. Tangan untuk kita semua. Nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.